Setelah pingsan dan tidak sadarkan diri, Handaon kemudian membawa Kang Bitna ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Li Arong dan juga komando menyusulnya. Tiba-tiba Kang Bitna sadar dan tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kang Bitna terlihat bingung hingga akhirnya dia bertemu dengan dokter yang menyatakan kondisinya baik-baik saja. Dokter menduga bahwa Kang Bitna hanya stres berat. Dan itu semua dikarenakan karena Kang Bitna sedang jatuh cinta. Dokter menyarankan jika tidak bisa menyingkirkan faktor tersebut, maka Kang Bitna harus menyukainya. Setelah kembali ke kamarnya, Handaon ingin mengantar Kang Bitna pulang karena mereka adalah tetangga. Nah, dalam perjalanan, Handaon memperhatikan Kang Bitna yang meremas kaleng kola. Kang Bitna bertanya kenapa Handaon masih penasaran. Handaon beralasan ada sesuatu yang harus dia pastikan. Di lain sisi, ada dua orang yang ingin membantu Nenek Omija. Ketika Kang Bitna dan juga Handaon tiba di Villa Huancon, tiba-tiba Nenek Omija menunjukkan ekspresi berbeda. Nenek Omija menyindir Kang Bitna kenapa dia kembali dan tidak berbaring di kamar mayat. Tetapi Kang Bitna membalasnya dengan mengatakan bahwa Nenek Omija adalah orang yang sangat pemarah. Keduanya pun saling menatap dengan penuh amarah. Handaun berusaha untuk melerai mereka. Tetapi Nenek Omija mengatakan bahwa dia sangat sial saat melihat wajah Kang Bitna. Kemudian pemilik villa datang dan dia ingin mengajak Kang Bitna untuk berdoa bersama. Tetapi Kang Bitna dan juga Handaun buru-buru kabur. Handaun pun kembali ke rumah barunya. Semua barang-barang belum tertata rapi. Daun teringat dengan kaleng kola yang dia temukan di lokasi kematian Bai Jayong. Karena itu mengingatkannya dengan Kang Bitna. Sementara itu Kang Bitna masih terlihat bingung di dalam rumahnya. Tiba-tiba komando datang dan meminta Yustitia untuk memberitahu identitas Kang Bitna sebenarnya. Tetapi dia sendiri tidak tahu informasi detail tentang latar belakang Kang Bitna. Akhirnya dia pun menyuruh komando untuk mencari tahu informasi tersebut. Nah, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Li Arong yang ingin mengajaknya bertemu. Secara diam-diam Handaon pun mengikutinya. Karena tahu Handaon ada di belakangnya, Kang Bitna buru-buru menghilang. Ternyata Handaon pun kehilangan jejaknya. Kang Bitna sudah berada di tempat minimarket tempat Li Arong bekerja, di mana Li Arong mengajak Kang Bitna untuk bertemu dengan sekelompok iblis lain yang sedang memburu Satan yang kabur dari neraka karena mencuri kilum. Kang Bitna bertanya apa untungnya bagi dia. Namun jika mereka bisa menangkap Satan dan juga kilum serta memberikannya kepada Bael, maka penderitaan mereka akan berakhir. Di lain sisi, komando diam-diam mendatangi sekolah Kang Bitna dulu. Dia menyamar sebagai seorang reporter. Guru di sana mengatakan bahwa Kang Bitna lulusan Fakultas Hukum SNU dan juga orang yang rajin. Nah, kemudian mereka bertiga mendatangi tempat kursus masak, di mana Handaun juga mengikuti mereka bertiga secara diam-diam. Tiba-tiba Handaun masuk ke sebuah ruangan di mana semua orang sedang memasak, termasuk dengan Li Arong dan juga komando. Tiba-tiba seorang iblis pria mengacungkan pedangnya ke arah Handaun. Namun kemudian Kang Bitna pun menghentikannya dan mengatakan bahwa Handaun adalah supirnya yang bernama Poppy. Li Arong dan juga komando berusaha memberitahu bahwa dia adalah Yustitia. Akhirnya semua iblis yang ada di ruangan tersebut pun memberikan hormat. Bitna menyuruh Handaun untuk segera pergi karena semua iblis sedang menunjukkan kemampuannya. Mereka pun menunjukkan keahliannya. Saat Handaun ditanya tentang kilum dan juga Satan, dia pun tidak tahu. Kang Bitna beralasan bahwa dia baru saja lahir. Iblis itu menjelaskan bahwa dulu ada Lucifer yang merupakan malaikat yang jatuh dan akhirnya menguasai neraka bersama Bael. Satan ingin memberontak tetapi akhirnya dia kalah dan kabur dari neraka serta membawa kilum milik Lucifer. Saat melarikan diri, kilum itu terjatuh dan juga akhirnya menghilang. Akhirnya Lucifer mengirim iblis untuk mencari Satan dan juga kilum yang menghilang. Namun setelah mendengar cerita itu, Handaun tidak mengerti apa yang dimaksud.
Kang Bitna pun menjelaskannya secara singkat. Mereka berkumpul dan juga melakukan penyamaran agar tidak ada yang curiga bahwa mereka adalah iblis. Kang Bitna kembali memperingatkan Han Daun untuk segera pergi, tetapi Daun masih penasaran dengan jabatan Kang Bitna yang sepertinya di bawah Bael dan juga Lucifer. Kang Bitna pun kemudian membenarkan hal tersebut bahwa dia adalah petinggi ketiga. Nah, tiba-tiba iblis pria tersebut pun mengajak Han Daun untuk membagikan makanan kepada warga. Kang Bitna tidak ingin pergi karena kakinya sakit. Saat semua iblis yang menyamar membagikan makanan mereka, Han Daun melihat iblis pria tersebut tiba-tiba menangis. Tentu saja hal itu membuat iblis pria tersebut malu dan juga memperingatkan Han Daun. Karena dia juga sebenarnya tahu bahwa Daun adalah seorang manusia. Namun Daun tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan iblis tersebut. Iblis pria tersebut kemudian memberikan kartu namanya jika Daun membutuhkan bantuan. Sebelum pergi, dia bertanya tentang Yustitia. Tetapi iblis pria tersebut memperingatkan agar Daun menjauhinya. Kang Bitna tidak ingin mengikuti kegiatan itu lagi. Han Daun meminta dia untuk berbicara lebih lembut. Setelah iblis pria tersebut pergi, Han Daun ingin mengantar Kang Bitna pulang. Tetapi Kang Bitna menolaknya hingga dia pun kesulitan untuk berjalan karena menggunakan high heels untuk turun ke jalan. Nah, di lain sisi, komando mendatangi sebuah gereja. Dia pun sudah mempersiapkan kacamata pelindung serta sarung tangan untuk memegang Alkitab. Nah, di saat dia mengambil Alkitab tersebut, ternyata masih kepanasan. Saat pendeta berteriak, "Pergilah setan," tiba-tiba komando terlihat kepanasan dan juga ketakutan. Hingga akhirnya dia mengambil kacamatanya kembali dan berpura-pura mengikuti doa tersebut. Han Daun kemudian kembali ke kantor polisi dan mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa Kang Bitna adalah seorang iblis. Namun detektif Kim menyuruh Daun untuk membawa bukti yang menyatakan bahwa Kang Bitna adalah seorang iblis yang membunuh manusia. Hasil forensik yang dia temukan di kaleng ternyata selain sidik jarinya ada sidik jari dari orang lain. Tim rescue mendapat telepon bahwa terjadi pembunuhan. Saat mereka tiba, ternyata 3 orang sudah meninggal dan satu pria terlihat menangis. Tetapi pria itu kemudian mengatakan bahwa dialah pelakunya. Han Daun dan juga detektif Kim tiba. Han Daun masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat foto keluarga dari korban. Han Daun kemudian teringat dengan masa lalunya saat keluarganya dibunuh oleh seorang pria. Daun tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya, dia pun buru-buru keluar. Detektif Kim meminta Daun untuk tidak menangani kasus ini, tetapi Daun ingin menyelesaikannya. Pria itu terus menangis dan mengatakan bahwa dia tidak membunuh keluarganya. Detektif Ko dan juga Detektif Park bingung karena sebelumnya pria tersebut mengaku membunuhnya. Han Daun kemudian menginterogasi pria tersebut yang bernama Yang Seung Bin. Tetapi tiba-tiba Yang Seung Bin menunjukkan karakter lain dan menganggap dirinya adalah anak kecil yang bernama Kim So Yul. Tak lama kemudian karakternya berubah lagi menjadi Ko Do Won yang mengaku sebagai teman dari Yang Seung Bin. Ternyata pria itu mempunyai kepribadian ganda. Ko Do Won mengaku sengaja membunuh istri Yang Seung Bin karena telah meremehkan Yang Seung Bin yang tidak bekerja. Para detektif pun bingung dengan karakter dari Yang Seung Bin yang berubah-ubah. Tetapi Han Daun berusaha tenang dan juga menginterogasinya. Tiba-tiba Yang Seung Bin memukul dirinya sendiri hingga terjatuh. Akhirnya interogasi itu pun dihentikan sementara. Mereka masih ragu apa yang terjadi dengan Yang Seung Bin. Hasil pemeriksaan keluar, kemungkinan Yang Seung Bin mengalami amnesia dan juga berkepribadian ganda. Tetapi saat Daun menginterogasinya kembali, dia sengaja membalik nama Kim Do Won dan juga Kim So Yul. Tetapi dengan tidak sadar Yang Seung Bin mengkoreksi nama tersebut. Nah, keesokan harinya saat berangkat kerja, Hakim So bertanya dengan pria yang dulu Kang Bitna ceritakan. Kang Bitna pun mengatakan bahwa pria tersebut sudah menghubunginya. Mereka mengira bahwa Kang Bitna telah ditolak.
Sebelum pergi, Kang Bitna bertanya kenapa jantungnya berdebar. Hakim An justru mengatakan bahwa itu adalah gangguan irama jantung. Komando pun memberitahu beberapa kasus kepada Kang Bitna. Kang Bitna kesal tidak ada kasus pembunuhan. Namun akhirnya komando mengatakan bahwa terjadi pembunuhan pada satu keluarga. Namun belum disebutkan siapakah nama pelakunya. Kang Bitna pun menyuruh komando untuk mencari tahu. Dia kembali berpura-pura menjadi seorang wartawan untuk mendapatkan informasi lebih detail. Akhirnya komando mendapatkan nama pelaku yaitu Yang Seng Bin. Sementara Kang Bitna ingin mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Han Daun. Tetapi tiba-tiba komando datang. Dia memberitahu bahwa nama pelaku dari pembunuhan satu keluarga tersebut adalah Yang Seng Bin. Komando juga mengatakan bahwa diduga Yang Seng Bin mengalami amnesia. Dia mulai ragu bahwa Yang Seng Bin adalah pelakunya. Di sisi lain, ibu mertua Yang Seng Bin mengunjunginya dan masih percaya bahwa dia bukanlah orang yang membunuh putrinya. Tetapi tiba-tiba karakter Yang Seng Bin berubah dan dia mengakui semuanya. Han Daun kembali teringat dengan masa lalunya ketika dia melihat pembunuh keluarganya. Semua detektif curiga kenapa Yang Seng Bin merusak handphone milik anaknya. Han Daun pun curiga bahwa Yang Seng Bin berpura-pura memiliki kepribadian ganda. Sementara itu di kantor kehakiman, Kang Bitna menemui ketua Hakimna dan meminta pergantian. Dia ingin menangani kasus milik Yang Seng Bin. Karena tidak dikabulkan, Kang Bitna menghubungi anggota Dewan Jung untuk bisa menjadi hakim panel. Akhirnya, Kang Bitna pun secara resmi akan menangani kasus tersebut. Saat kembali ke Villa Huangchon, ternyata Kang Bitna sudah menunggunya. Tetapi Kang Bitna beralasan bahwa dia sedang membuang sampah. Han Daun pun meminta Kang Bitna untuk melakukan tugasnya dengan baik. Keesokan harinya sidang digelar. Jaksa penuntut meminta agar Yang Seng Bin dihukum semaksimal mungkin. Saat dia akan berbicara, pengacaranya langsung menghentikannya. Namun Kang Bitna bertanya apakah Yang Seng Bin benar-benar tidak mengingat bahwa dia telah membunuh anak dan juga istrinya. Di saat Yang Seng Bin ingin mengatakan sesuatu, pengacaranya kembali menghentikan dia, hingga membuat Yang Seng Bin kesal dan juga memukulnya. Kang Bitna pun memutuskan akan mengajukan evaluasi mental kepada Yang Seng Bin. Sidang ditunda hingga hasil terungkap. Di luar persidangan, Yang Seng Bin kembali menangis saat melihat orang tuanya. Komando berusaha menghentikan Yastitia yang akan melakukan penghakiman kepada Yang Seng Bin. Jika salah orang lagi, Bael akan membunuh mereka. Sementara Li Arong kini akan membantu Yastitia menghalangi semua polisi. Dengan begitu Yastitia atau Kang Bitna berhasil masuk ke kamar Yang Seng Bin. Dia pun bersiap untuk melakukan penghakiman. Saat Kang Bitna menunjukkan pedangnya, tiba-tiba seseorang memegang kakinya. Ternyata Han Daun sudah bersembunyi di bawah ranjang Yang Seng Bin.